Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Putri Elinanda dengan NIM 114110141 dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran organisasi. Nah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran organisasi ini adalah dua prinsip penting yang saling berkaitan dan sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan efisien. Transparansi ini memastikan keterbukaan informasi tentang pengelolaan anggaran, sementara akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut. Nah, transparansi ini kan berarti memberikan informasi yang relevan dan lengkap kepada perusahaan termasuk tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran publik. Untuk akses informasi yang diberikan ini harus mudah diakses ya, dan dipahami oleh masyarakat termasuk melalui saluran yang mudah dan efektif. Untuk agenda pembahasan kali ini, ada beberapa agenda ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pentingnya transparansi anggaran. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, terbaik dan mekanisme implementasi. Yang kelima, tantangan dan solusi dalam penerapan. Yang keenam, studi kasus dan juga contoh sukses. Dan yang ketujuh, ada langkah-langkah praktis untuk organisasi Anda. Oke, jangan lupa disimak ya untuk penjelasannya. Oke, lanjut. Ya, kita akan membahas tentang konsep dasar. Di sini ada konsep dasar transparansi dan juga akuntabilitas. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, konsep dasar transparansi. Ini ada penyediaan informasi transparan. Artinya apa sih? Artinya, transparansi ini kan berarti memberikan informasi yang relevan dan lengkap pada perusahaan termasuk tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran publik. Yang kedua, akses informasi mudah. Informasi yang diberikan harus mudah diakses ya, dan dipahami oleh masyarakat, termasuk melalui saluran yang mudah dan efektif. Yang ketiga, ada jujur dan terbuka. Artinya, transparansi ini juga mencakup kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi tanpa ada informasi yang ditutupi atau disembunyikan. Nah, selanjutnya ada konsep dasar akuntabilitas. Di sini ada dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, akuntabilitas ini setiap tindakan dan keputusannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkait, termasuk publik. Yang kedua ada justifikasi penggunaan dana. Artinya, penggunaan sumber daya publik ini termasuk anggaran harus dapat dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Yang ketiga ada evaluasi dan pelaporan. Artinya, akuntabilitas ini juga mencakup proses evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja dan penggunaan sumber daya publik. Setelah membahas konsep dasar, selanjutnya kita akan membahas mengapa sih transparansi dan akuntabilitas itu penting. Nah, transparansi dan akuntabilitas ini kan merupakan elemen krusial dalam pengelolaan dana transfer ke daerah. Tanpa kedua aspek ini, tujuan dana transfer untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak akan tercapai secara optimal. Nah, transparansi dan akuntabilitas itu penting karena untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, mencegah penyelewengan dan korupsi, serta mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat tata kelola organisasi dan memudahkan evaluasi kinerja keuangan, dan juga membangun reputasi organisasi yang baik. Selanjutnya, ada komponen utama transparansi anggaran. Komponen utama transparansi anggaran ini meliputi keterbukaan dalam proses anggaran, publikasi kebijakan anggaran, dokumentasi anggaran yang baik, dan keterbukaan informasi tentang alokasi dan penggunaan anggaran. Artinya, proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan anggaran harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Kebijakan anggaran ini harus diumumkan secara luas kepada publik sehingga masyarakat memahami alokasi dan prioritas anggaran. Dokumen anggaran juga harus lengkap, mudah dipahami, dan mengandung informasi penting seperti alokasi anggaran, sumber dana, dan indikator kinerja. Informasi tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan harus tersedia dan harus diperlihatkan kepada publik, termasuk laporan pelaksanaan anggaran dan hasil evaluasi. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan.
Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan adalah pedoman yang memastikan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik atau perusahaan. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, objektivitas, keberlanjutan, dan komitmen. Akuntabilitas keuangan itu penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan keuangan. Artinya, informasi tentang keuangan harus tersedia dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk penilaian kinerja keuangan harus berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi. Akuntabilitas harus diterapkan secara konsisten dan terus-menerus. Pimpinan dan staf harus berkomitmen untuk mengelola keuangan secara akuntabel, dan dana harus digunakan sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada mekanisme implementasi transparansi. Mekanisme implementasi transparansi adalah serangkaian langkah dan strategi yang digunakan untuk memastikan informasi yang relevan dan akurat tersedia bagi masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengawasi kinerja pemerintah. Implementasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk aksesibilitas informasi, kejelasan data, dan akuntabilitas proses. Pemerintah harus menyediakan informasi yang luas dan akurat tentang berbagai aspek pemerintahan, termasuk anggaran, kebijakan, dan program. Menggunakan platform digital seperti website, portal data terbuka, dan media sosial untuk mempublikasikan informasi secara mudah diakses oleh publik, dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta penyajian visual untuk memastikan informasi dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Standarisasi data menggunakan format dengan terminologi yang standar untuk memastikan data dapat dipahami dan dibandingkan dengan mudah. Menyediakan akses ke data yang terpadu dan integrasi dari berbagai sumber, serta menyediakan analisis data yang mendukung pemahaman dan interpretasi yang lebih baik. Nah, akuntabilitas proses dalam membangun sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk melakukan audit eksternal secara teratur untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh-contoh implementasi publik, contohnya seperti e-budgeting, yaitu sistem yang memungkinkan publik untuk melihat bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan. Lalu ada e-procurement, yaitu sistem yang memastikan proses pengadaan barang dan jasa transparan dan akuntabel. Lalu ada sistem informasi geospasial atau SIG yang memungkinkan publik untuk melihat peta dan data spesial yang terkait dengan proyek pemerintah. Nah, manfaat implementasi transparansi itu apa sih? Yang pertama, peningkatan kepercayaan publik. Artinya, transparansi ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat. Yang kedua, bisa saja peningkatan akuntabilitas. Nah, transparansi ini mendorong pemerintah untuk berbuat lebih bertanggung jawab dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Lalu bisa juga peningkatan partisipasi publik. Nah, transparansi ini memperdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas. Transparansi ini membantu pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan lebih efektif. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas praktik terbaik akuntabilitas. Praktik terbaik akuntabilitas ini mencakup penerapan standar, umpan balik, dan pengukuran untuk memastikan pertanggungjawaban individu dan tim atas kinerja mereka. Ini juga melibatkan membangun budaya transparansi, etika, dan integritas, serta memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai standar yang diinginkan. Nah, implementasi standar akuntansi ini mengikuti standar akuntansi yang berlaku serta konsistensi dalam pencatatan, prosedur operasional standar, serta alur persetujuan yang jelas disertai dokumentasi yang terstandarisasi. Sistem pelaporan pelanggaran ini menggunakan whistleblowing system, yaitu perlindungan pelapor. Nah, dalam keberhasilan implementasi ini disertai dengan teknologi pendukung. Yang pertama ada software pengelolaan keuangan. Ya, artinya sistem akuntansi ini terintegrasi dashboard keuangan real time. Yang kedua, sistem dokumentasi digital. Contohnya seperti tadi, procurement, digital signature, cloud storage untuk dokumen keuangan. Yang ketiga,
teknologi blockchain, yaitu pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi, serta adanya smart contract untuk pengadaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan implementasi. Nah, tantangan dalam implementasi ini sangat beragam ya teman-teman, dan bergantung pada jenis implementasi yang dilakukan. Secara umum, tantangan-tantangan ini dapat meliputi keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian strategi dengan konteks, kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta masalah teknis dan infrastruktur. Nah, tantangan implementasi ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada tantangan internal dan yang kedua ada tantangan eksternal. Nah, kita bahas dulu yang tantangan internal. Untuk tantangan internal, ini ada resistensi terhadap perubahan, lalu juga ada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lalu juga ada kompleksitas struktur organisasi. Nah, untuk tantangan eksternalnya, di sini ada regulasi yang berubah, lalu ada ekspektasi stakeholder yang tinggi, yang ketiga ada keterbatasan teknologi. Nah, tantangan lainnya, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan ini dapat mengurangi efektivitas implementasi. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau lemah dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi juga loh. Serta perubahan konteks lokal atau global yang dapat mempengaruhi implementasi juga. Oke, tadi kan kita udah bahas tantangan. Sekarang kita membahas strategi mengatasi tantangan. Yang pertama ada pengembangan kapasitas, yaitu kita bisa melakukan pelatihan untuk staf bagian keuangan, serta melakukan sosialisasi pentingnya transparansi dalam manage keuangan perusahaan. Kedua, ada perubahan bertahap, artinya program implementasi yang realistis, frequency untuk membangun momentum. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan ahli, yaitu bisa berkonsultasi dengan ahli keuangan, serta berkonsultasi langsung dengan auditor yang profesional. Oke, selanjutnya kita ada studi kasus. Nah, di sini aku pakainya studi kasus UMKM Bakso Alip ya teman-teman. Dan ini merupakan anggaran penjualan dari UMKM Bakso Alip, yang dimana terdapat periode, target penjualan, volume penjualan, harga pick-up, serta jumlah total dari keseluruhan. Selanjutnya ada juga anggaran produksi dari UMKM Bakso Alip, yang dimana meliputi volume penjualan, persediaan akhir, persediaan awal, serta volume produksi dalam 1 bulan itu. Nah, selanjutnya ada juga anggaran bahan baku dari UMKM Bakso Alip. Nah, anggaran bahan baku ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bakso alip. Nah, ada tepung terigu, tepung tapioka, bawang, daging ayam, bumbu, telur. Nah, total keseluruhan, dapat teman-teman lihat dari total pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Di sini ada Rp3.112.000 ya. Selanjutnya, kalau tadi kan untuk anggaran bahan baku. Nah, selanjutnya ini ada anggaran tenaga kerja langsung. Di sini ada unit yang diproduksi, jumlah jam yang dibutuhkan dalam produksi, standar upah per jam, lalu ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu dari tabel di atas bisa dilihat dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Artinya dalam 1 bulan penuh, Bakso Alip ini mengeluarkan sejumlah pengeluaran untuk tenaga kerja ini sebanyak 320.000 dalam 1 hari untuk 1 tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita menghitung anggaran produksi selama 1 bulan. Tadi kan kita udah hitung untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini hasilnya. Untuk biaya bahan baku tadi mengeluarkan dana sekitar Rp3.112.000. Nah, untuk pengeluaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu Rp320.000. Total biayanya Rp3.432.000. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penjualan sebanyak 1.011 cup dalam sebulan ini membutuhkan biaya sebesar Rp3.432.000. Nah, itu tadi merupakan contoh studi kasus untuk UMKM Bakso Alip, yang dimana data yang saya dapatkan ini melalui sesi wawancara kepada pemilik UMKM ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengukur keberhasilan? Nah, indikator transparansi ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama dalam penyediaan informasi. Ketersediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang prosedur, biaya, tanggung jawab, serta hasil kegiatan. Nah, yang kedua ada aksesibilitas informasi, yaitu kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang relevan yang dibutuhkan itu mudah diakses. Artinya masyarakat ini mudah mengaksesnya untuk kebutuhan masyarakat itu.
Yang kedua, indikator akuntabilitas. Kesesuaian dengan standar prosedur, artinya indikator ini mengukur seberapa jauh sih pelaksanaan kegiatan atau kebijakan mengikuti standar prosedur yang telah diterapkan. Yang kedua, ada sanksi atas kesalahan atau kelalaian. Yaitu indikator ini mengukur adanya sanksi yang dijatuhkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan produksi. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa sih? Di sini aku kasih kunci sukses buat teman-teman semuanya. Komitmen dari pimpinan organisasi dan keterlibatan dari semua anggota organisasi serta konsistensi implementasi disertai perbaikan yang berkelanjutan maka akan menciptakan reputasi organisasi yang kuat serta budaya keuangan yang sehat yang dimana baik untuk keberlanjutan finansial organisasi. Artinya, kunci sukses ini harus dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan kita dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat, yang dimana itu semua dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat agar reputasi organisasi kita ini kuat. Wah, udah berakhir nih materinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget nih komen di bawah di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Salam sukses buat semuanya. Hands up high, we gonna touch the sky. It's a full-blown party, no time to be coy. We like to enjoy, bring the noise, let's destroy. Lift your voice, let it rise, let your words collide. In a world so divided, let's find a common stride. Rhythms of positivity, rhyme.